لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، para bapak, para ibu, jemaah salat subuh yang kami cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah, para alim, para ulama, para asatidzah di Masjid At-Taqwa Desa Babulan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan yang kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sami sehat Bapak Ibu. Ning mangke wonten titiwan cine Bapak Ibu tidak sehat ya. Sebab semakin TU nopo wonten sing tua nopo banget ingat kasih wonten sing rawuh bosan bosan sekolah iki saya laku sing ketik bagane lan pada akhirnya kita semuanya akan meninggal. Tidak ada satupun di antara bapak dan ibu yang akan hidup tapi kita berharap sebelum kita mati amal kita itu sudah banyak. Bilangnya mumpung ada kesempatan, yang lalu biarlah berlalu. Semua yang hadir di sini punya dosa ada? Budi cukup si paling akeh. Masya Allah. Iya, betul kan? Ada dosa. Iya Pak. Tapi yang terpenting adalah sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu yang bertaubat. Maka andaikan pertemuan kita di subuh hari ini adalah pertemuan yang diridhoi oleh Allah, kita berharap mudah-mudahan Allah paling hidayah taufik kepada kita pagi ini, sehingga hari-hari kita setelah pagi ini semakin baik dari hari-hari lalu yang sudah kita lalui. Kata kita nih, yang lalu biarlah urusan dosa dan urusan utama. Nek urusan orang jangan yang lalu biar berlalu untuk dibayar dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Jangan lupa berdoa, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dan kita meminta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala sembari merasai setiap kali kita membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, atau dengan doa-doa misal Allahumma anta rabbi farzuqni istiqomah, ya Allah engkau Rabbku anugerahkan kepadaku istiqomah. Ada ibu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pertemuan perdana di sini. Dan insyaallah ini saya masuk di sini bertemu dengan Bapak Ibu di masjid yang cukup luas, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi tempat yang paling Allah cintai ini, karena ahabbul biladi ilallahi masajiduha, sebaik-baik tempat di muka bumi ini yang paling dicintai oleh Allah masjid-masjidnya. Dan semoga masjid ini bukan hanya dibangun dengan bagus, tetapi dimakmurkan. Apa maksudnya dimakmurkan? Diisi untuk kegiatan ibadah. Ya, yang paling utama apa? Sholat jamaah, ya, sholat wajib. Ketika ada
lagi mau operasi pasien, terus ada ditinggal ke orang, ditinggal mati di operasi, terus yuk, tetapi bapak ibu menangi waktu kecelakaan, pak di depan masjid ada nulung ini, nopo zaman ini, aku ngantos pak, mas, dia jadi orang sekolah di sini, ini pun mereka mendalam, tengah-tengah bisa jamin ini. Tolong dulu, atau dipakai. Tapi selain itu misalkan yang tidak darurat dan tidak berat untuk ditinggalkan, misalkan lagi nyuci motor, kok ada tinggal, umpamanya lagi macul ada tinggal, lagi ngumbai ada tinggal, atau dipakai. Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, saya ingin tanya, di masjid ini semenjak dibangun ataukah ketika dibangunan yang lama, di sini ada perubahan Jumat, betul tidak? Betul ya? Para khotib mungkin para asatidz di sini sambil rapi, ada nggak di antara jamaah yang pernah melihat ada khotib yang isinya bagus banget, menyentuh hati, sampai jamaahnya itu nangis? Betul? Belum. Rata-rata malah jamaahnya sendiri bagi. Berapa maksudnya? Udah langsung tangi-tangi pas. Oh, itu begini. Ya, termasuk di Masjid Agung. Kami pun belum menjumpai adanya seorang khotib yang isi khutbahnya itu menusuk hati sampai kepada jamaahnya nangis. Kalah kali iblis, kalah kali iblis itu nanti akan khutbah. Apa? Khutbah. Dia akan diberi kesempatan oleh Allah berkhutbah, berpidato di atas mimbar terbuat dari neraka, dari api. Lalu dia iblis berkata, nanti Bapak Ibu buka di dalam surat Ibrahim surat 14 ayat 22. Aku cuma surat ini bawaannya tapi itu di mana kita tulis surat apa? Di surat keberapa? 14 ayat kita 20. Ya, nanti Bapak Ibu buka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pidato iblis sebelum kita sampaikan tentang tema kita pada pagi hari ini. Wa qala syaitan, dan berkata syaitan, yang dimaksud siapa tadi? Iblis, tuannya, bosnya, big boss. Ya. Dia syaitan iblis akan berkata, "Lamma qudiyal amr." Ketika segala urusan di hari akhir sudah diputuskan oleh Allah, yang beramal saleh mendapatkan rahmat Allah masuk surga, yang maksiat mendapatkan murka Allah masuk neraka, sudah diputuskan. Lalu syaitan akan berbicara di depan mereka. Mereka ini siapa kira-kira Pak? Penghuni surga atau penghuni neraka? Nah, berarti pidato iblis di mana? Di neraka. Maka dijamin semua penghuni neraka mendengarkan iblis berbicara. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kalian dengan janji yang benar. Maksudnya iblis menunjukkan Gusti Allah pun dia janjinya paling itu janji benar. Sifat sama si ibadah kayak sebelum urusan surga, sama si maksiat ambur. Mereka pada dunia ini harus diubah. Kenapa katanya ini semua? Aku dulu juga berjanji kepada kalian para berani nyombleng janji. Itu sifatnya iblis dan sifatnya setan. Kalau dia berjanji pasti ingkari. Tapi kenapa banyak orang sekarang lebih percaya pada
Ibu, kalau tanya berapa kembaran mati nopo? Mantili, Laksmini, Sembada, Nipelek, Grandong, mati kabeh. Ya, aku ambisi ternama manapun. Kematian itu janji Allah pasti terlalu. Dan iblis menjanjikan banyak perkara kepada manusia. Ini pidato pertama. Yang kedua, iblis mengatakan lagi. Apa kata iblis? Wa ma kana li 'alaihi min sultan. Aku itu sebetulnya enggak punya kemampuan, enggak punya kekuasaan atas diri kalian. Illa an ta'budu, kecuali aku hanya sekedar ngawe-ngawe. Ngene. Nah, pernah enggak ada orang enggak sholat karena dipaksa iblis? Orang enggak sholat sebab dipaksa iblis suruh enggak sholat. Ada enggak? Saya tanya, orang sudah sholat sukarela itu dipaksa iblis? Melebu sukarela dipaksa, tapi melebu neraka sukarela. Kepenang bukti berarti melebu neraka yang bersodara. Melebu neraka dengan Rasul buat orang liburan, orang asal, orang mati, orang isya, orang asal, orang tahu sunnah, jamin melebu neraka. Dengan lantaran kemaksiatan yang dilakukan, Allah murka kepadanya, bisa memastikan dia masuk neraka. Dan iblis mengatakan, aku itu tidak punya kekuasaan atas diri kalian, kecuali itu hanya aku mengajak kalian. Fastajab betuli, kalian sendiri datang kepadaku. Aku nggak paksa, aku hanya ngawe-ngawe. Ibarat kata kayak calon terminal, bisa tulisannya kono. Calon boleh istilah bulan itu protokol. Protokol. Padahal bisa tulisannya jenengan percaya pada tugas urut dengan tulisannya tiba-tiba misalkan wonosobo, bisa wonosobo, bisa mungkin protokol wonosobo, sini kan? Anak ternyata protokol, jangan salah bisa lagi. Tapi ini sampai kesasar terang sambil balik ke buat nggak bisa balik Pak. Doanya orang-orang kafir ketika mereka di sana, Rabbana akhrijna amal salih ya Allah, keluarkanlah kami dari tempat ini supaya kami bisa kembali beramal saleh dengan suatu amal yang dulu di dunia kami belum sempat beramal saleh. Tidak bisa. Satu pun di antara orang yang mati yang terkubur di sana dan mereka di alam barzakh, alam kubur, mereka tidak bisa kembali lagi di dunia apalagi sampai di neraka Allah Subhanahu. Lalu apa kata iblis? Kata iblis berikutnya, fala talumuni, maka janganlah kalian menyalahkan aku nih, kata iblis di atas mimbar. Aja nyalahannya. Kenapa? Iblis sudah tahu orang-orang yang di neraka mesti akan mencela dia. Dia membela diri, aja nyalahan. Walau anfusakum, celah diri kalian sendiri. Saya cewek, belum. Kon mabok, belum. Kon judi, belum. Dolanan kafe baik, ngurusi darah, belum. Program politis Islamik dengan protokol dan seterusnya. Maksudnya sholat, pola sholat jenengan ngurusi kue baik. Ya kan? Sekarang jangan salahkan aku, waktu ngajak rokok, gelemnya syukur, orang gelemnya orang, inyong orang gabung terus, oke. Itu bahasanya ini. Lantas apa kata Iblis berikutnya? Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Aku nggak bisa nolong kalian. Wa ma antum bimusrihi, kalian pun nggak bisa nolong aku. Dan kemudian ini kafartu bima asyraktum min qabl. Aku itu sebetulnya sejak dulu kala sudah mengingkari kesyirikan kalian. Apa dulu? Kesyirikan
kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia di zaman ini, setan saja sudah mengingkari. Sebetulnya dia tidak membenarkan, tapi gimana lagi? Nyorat dalam neraka dewek kan nggak mau masuk neraka sendirian, boleh kaca, betul atau tidak? Nggak mau sendirian, dia cari teman sebanyak-banyaknya dari kalangan anak Adam. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, dia akan selalu datang di tengah-tengah kita. Tujuannya apa? Mencari sebanyak-banyak teman untuknya tinggal bersamanya di mana? Dan padahal nanti dia, oknum yang namanya iblis ini, sekalipun nggak bakal bantu kita nanti, bodoh amat. Dia berlepas sendiri, urusan dari apa? Yang bisa nolong, ya. Padahal nggak bisa nolong kamu sudah sendiri-sendiri. Maka, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, lihatlah bagaimana kelakuan iblis kelak di hari kiamat. Dia akan berpidato dan membuat orang di neraka akan bertambah nangis dan bertambah nangis, bertambah sedih, berduka dan semakin berduka. Makanya kenapa ada pengajian, lalu diberikan nasihat kepada kaum muslimin, kepada manusia. Lalu kenapa orang-orang itu benci pada diingatkan? Ceramah berisik, berisik di waktu. Mau ceramah yang awal, loh, panas banget ceramah. Lalu kenapa? Bu, Bapak Ibu, ada pengajian, ada nasihat para ulama kita kepada jamaah, kepada kaum muslimin, itu tanda cinta mereka kepada sesama. Karena kita punya musuh bersama. Siapa? Inna syaitana lakum aduwwun, kata Allah. Sesungguhnya setan itu musuhmu. Fattahiduhu aduwwa, jadikanlah setan itu sebagai musuh. Jangan berteman dengan dia. Bagaimana mungkin kita berteman dengan dia sedangkan dia nanti akan mengabaikan kita? Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Setelah itu, bagaimana sumpahnya iblis? Sumpahnya iblis supaya bisa nyari masa sebanyak-banyaknya. Nanti Bapak Ibu bukan di dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Surat apa? Al-A'raf. Nanti dibuka ya. Bahwa Al-Quran sedangkan bisa dibuka. Apa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkataannya syaitan ketika dia berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Apa kata iblis? Kata syaitan, wa qala, dan dia pun mengatakan, fabima aghwaytani wa Allah, dikarenakan engkau telah menghukum aku sesat, artinya menjamin aku masuk neraka, la aqudanna lahum siratal mustaqim, pasti aku akan benar-benar menyesatkan anak Adam dari jalan yang lurus. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita, cucu-cucu kita akan senantiasa disesatkan oleh siapa? Iblis. Siapa sih pintar atau bodoh? Nah, setan itu pintar nih. Pintar menyesatkan manusia itu pintar salah. Tapi pada ayat 17, setan itu bodoh. Bodohnya sih, bodohnya dia yang katanya mau menyesatkan manusia. Bodohnya dia apa? Memberi bocoran. Bocoran apa? Cara dia menyesatkan manusia. Asik gak? Asik ya? Berarti kita untung karena dia membocorkan strategi dia. Sing lebih bodoh kita yang sudah tahu strategi dia malas karena Arsenal Liverpool. Dikit-dikit bal-balan. Masing-masing tim ada strategi, ada, dan mereka beradu strategi. Masa iya Arsenal kemudian Liverpool minggir ke Arsenal, pemainnya minggir ke penjaga gawang ini minggir, mempersilahkan apa namanya Liverpool untuk mencetak kalah atau bosan. Banyak manusia yang sudah tahu bagaimana strategi iblis dalam
iblis setan itu datang dari depan kita. Tujuannya apa? Kalau kita melihat pagi terus datang dia, tujuannya apa? Ngalang-ngalangi kita untuk percaya sama akhirat. Setan akan mengatakan bahwa percaya pada surga dan neraka, orang riba bersebut, kesel-kesel dari lapor infak, kemana-mana duitnya. Orang sampai percaya orang akhirat buat surga, orang surga apa? Omongan setan. Tapi kalau jamaah masjid at-taqwa Bakulan ini tidak percaya sama setan, orang yang tetap percaya surga dan neraka, setan kira-kira dia mau tidak? Dia datang dari mana? Ngapain? Dia di belakang kita ngapain? Ngelutrik, main apa? Melain masburi. Maksudnya apa? Mengingatkan dia, Mas, dalam paling berapa? Anak surga neraka. Tapi bukan dunia ini baik. Emang di dunia, oh apa? Ya kan? Dia tahu kalau dia tidak akan mati, tapi dia akan membuat si manusia ini seolah-olah masih merasa hidup lama. Makanya pengibadah kemudian dunia bebek urung apa ini aku dikit duit seperti hubungan apa duit ya. Kalau ini ya istilah saja ya, simbol saja. Kalau orang menggunakan jari telunjuk dan apa jempol ini menunjukkan apa? Cuan, pipi, fulus. Jadi setan akan membuat dia cinta dunia. Datang dari mana? Enggak berhasil. Ternyata jamaah Bakulan ini percaya sama akhirat, tidak cinta dunia. Iblis menyerah. Dia datang dari sebelah kanan. Wis mau ibadah dia apa-apa. Tapi akhirnya iblis menjadikan kaum muslimin beribadah tapi tanpa ilmu. Dia dijadikan oleh iblis akhirnya jahil ilmu agama. Sholat sih sholat, tapi sholatnya orang sesuai perintah agama. Katakan apa benar? Iya, beribadah tidak sesuai dengan tuntunan. Oh ternyata dia dengan ilmu, selalu dengan tuntunan ilmu syariat. Contohnya di Rasulullah, iblis datang dari sebelah kiri. Ya wis mau percaya akhirat apa-apa. Orang cinta dunia semua. Terus beribadah sesuai dengan agama, dengan sesuai dengan ilmu syariat, silahkan. Tapi dia tidak akan menyerah. Semisal kalah mengamari kemaksiatan. Iblis datang dari mana tadi? Sebelah kiri, supaya manusia itu mendatanginya untuk mencintai syahwat. Maka berhasillah siapa? Setan. Oh, senang banget. Antara orang yang taat dan maksiat di tempat yang kita tinggali saja masih lebih banyak yang mana? Saya tanya, naik nonton undangan konser, teng alun-alun tontonan, malam tahun baru, kalian pengawasan, rame pun tidak. Jangan jadi muslimuna, ini takhir doer, Pak. Ya, yang lalu tidak perlu rame senang, tapi tidak perlu. Tapi jajal naik nonton konser, dangdut, susah Pak. Kalau saksi hidup kawin alim alun-alun, naik